Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Dinda Septa Islamiati. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya berada di Prodi Manajemen. Yang terhormat Ibu Ulfa Rahmi, SPD MPD. Saya di sini izin, saya mau menjelaskan tugas proyek yang bakal Ibu kasih. Nah, saya di sini bakal mengambil tema yang Ibu berikan. Salah satunya saya mengambil tema evolusi era digital menghadapi perubahan pasar kerja di tengah otomatisasi dan AI. Nah, kita di sini akan ngebahas bareng-bareng saya dan kalian juga evolusi era digital menghadapi perubahan pasar kerja di tengah otomatisasi dan AI. Nah, sekarang kan pekerja-pekerja yang memang nggak mengandalkan AI, yang biasanya nggak mengandalkan AI, sekarang tuh sudah menggunakan AI kan. Nah, terus kita tahu sekarang di era sekarang nih AI ini sangat penting gitu loh. Tapi ada sisi baik dan sisi buruk yang harus kita tahu cara menggunakan AI itu seperti apa. Nah, di sini pengaruhnya AI untuk pekerjaan gitu. Nah, jadi tuh orang-orang yang biasanya menggunakan jasa manusia, suatu perusahaan yang menggunakan jasa manusia, jadi menggunakan sekarang jadi menggunakan AI gitu loh. Misalnya kayak suatu pekerjaan nih, kayak kalian pernah ke McDonald. Nah, kalau ke McDonald nih ada kan mesin yang kayak buat kita pesen. Biasanya kita kan ke tempat kita pesennya itu. Nah, sekarang tuh kita tuh dikasih mempermudah seperti kayak AI gitu, seperti layar. Nah, kita disuruh pesan sendiri. Nah, kita nanti paymentnya sendiri. Nah, seperti itu. Itulah yang makanya saya bilang di sini AI itu sangat berpengaruh untuk kita. Jadi lama-lama AI itu bisa menggantikan pekerjaan kita sebagai manusia. Jadi manusia itu bisa tergantikan di era globalisasi yang penuh dengan menggunakan AI. Nah, kita tuh harus mengerti juga gitu. AI itu tidak hanya memperburuk suatu gimana ya, ekosistem manusia ya sepertinya. Nah, bukan seperti itu. AI itu diciptakan untuk mempermudah manusia. Nah, sekarang nih karena manusia nih merasa AI itu lebih praktis dan tidak memerlukan biaya tambahan yang terlalu banyak banget kayak gitu. Jadinya sekarang suatu perusahaan tuh jadinya mengandalkan AI gitu loh. Jadinya apa-apa AI, 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 AI gitu. Nah, bisa kita tahu juga nih, misalnya nih, kalau kita misalnya mau konsultasi jerawat nih, kita nggak perlu datang klinik, nggak perlu kita ketemu dokter, kita perlu foto muka kita saja, terus nanti AI yang deteksi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau menyocokkan wajah nih, maaf ya, mau menyocokkan warna lipstick nih, kita mau beli suatu barang online. Kira-kira warna itu cocok apa enggak ya sama kita. Nah, kita bisa tuh kita foto di kamera yang disediakan itu AI-nya itu. Nah, AI itu bisa mendeteksi kita tuh cocok atau enggak pakai itu. Nah, itulah yang saya bilang kalau memang AI itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan AI itu bisa menggantikan profesi manusia. Semakin lama AI itu dapat menggantikan semua pekerjaan manusia. Bahkan manusia kayaknya tidak bisa bekerja sepenuhnya lagi. Makanya angka kerja di Indonesia itu sangat uh, angka maaf angka pengangguran di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa? Karena ya orang Indonesia itu lebih mengutamakan AI, karena AI itu maksudnya kalau suatu pembelian kayak dia beli alatnya itu atau apa, misalnya dia
membuat suatu aplikasi itu kan mahalnya cuma sekali. Nah, dia meraup keuntungan yang lebih. Nah, sedangkan kalau kita mengandalkan manusia, kita bayar manusianya, kayak tenaganya, jasanya, kita harus bayar gitu. Jadi orang-orang tuh pada nggak mau gitu loh mengandalkan tenaga manusia. Tapi kita jangan selalu menganggap AI itu buruk buat kita. AI itu memang penolong, memang diciptakan untuk menolong kita. Kayak kita tuh harus melihat gitu ke depan, kalau AI itu sangat baik buat kita. Jadi kita tuh dipermudah suatu hal, kita tidak perlu misalnya kita beli suatu lipstick nih di online shop. Nah, kita nih cek kan cocok apa tidak nih sama diri kita. Kalau misalnya tidak cocok, ya kita nggak rugi-rugi kali gitu loh. Maksudnya kalau biasanya kan kalau nggak ada jasa AI, kita pasti kayak ih nggak cocok nih warna lipstiknya gini-gini. Nah, sekarang ada jasa AI, kita bisa menentukan warna lipstik kita apa dan cocok, dan kita nggak rugi. Itu dia bagusnya AI. Terus kita kalau misalnya mau berobat ke dokter gitu, nah kalau kita biaya kita kurang, nah kita ada suatu AI kayak misalnya kayak aplikasi Halodoc. Nah, aplikasi Halodoc itu dia tuh bisa eh, mohon maaf ya kalau misalnya salah, Halodoc itu AI atau enggak, saya minta maaf. Nah, pokoknya kalau kita mau berobat, konsultasi tuh nggak perlu kan misalnya mau yang mahal. Kalau sekiranya kita nggak ada uang, terus kita cuman punya uang pas-pasan, nah di Halodoc bisa, terus kita nanti dikonsultasikan obat jerawatnya dan lain-lain, dan kita bisa tahu penyebab muka kita tuh kenapa, dan tidak harus ke dokter mahal-mahal. Nah, terus sekarang uh, dulu kan kita tuh harus melakukan payment secara cash atau enggak kartu kan. Nah, sekarang kita udah bisa melewati smartphone. Smartphone, menggunakan smartphone. Terus kita bisa misalnya ada barcode, kita bisa langsung nge-barcode gitu. Nah, itulah dia mempermudah manusia untuk melakukan payment. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membawa cash atau membawa kartu. Jadi kita cukup membawa smartphone, terus kita tapkan ada barcode-nya gitu, sudah cukup. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa. Nah, oke. Di sini saya jujur ya, sebagai saya mahasiswa, saya terbantu gitu adanya AI. Dengan adanya AI, saya lebih mudah untuk mencari referensi yang diberikan dosen saya. Nah, bukannya saya untuk buat saya copy ya, bukan. Saya menjadikan AI itu referensi saya. Nah, terus saya bisa nanti jabarkan. Nah, kalau misalnya kan dari Google kan biasanya itu dia tuh susah gitu kan. Nah, terus saya cari-cari di aplikasi AI gitu. Nah, itu saya menjadikan referensi, saya jabarkan gitu. Nah, itu sangat ngebantu buat saya sebagai saya mahasiswa ya. Itu sangat ngebantu. Jadi di era sekarang ini AI itu nggak selalu buruk kok, tapi kita harus tahu dampak dan dampak negatif dan positifnya kita menggunakan AI itu seperti apa. Jadi pesan saya, bijaklah menggunakan AI, janganlah menyalahgunakan menggunakan AI. Nah, suatu perusahaan boleh saja menggunakan AI, tapi jangan sampai menghilangkan tenaga manusia. Soalnya kasihan juga kan manusia-manusia yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh AI. Karena gak semua AI itu bisa jago banget meneliti suatu produk gitu. Saya kurang tahu juga sih, saya kan masih belum meneliti suatu AI itu gimana. Nah, saya berdasarkan pengetahuan saya aja. Jadi
Saya harap suatu perusahaan jangan sampai membuat makin tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.